Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian Kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair karya Al-Faqih Al-Usuli Al-Hajj Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz. Semoga keberkahan ilmu dicurahkan Allah kepada kita lewat kitab Anwarul Basair ini. Amin Allahumma amin. Kita awali dengan baca Fatihah ila muallifi hadzal kitab al-alim al-lama al-faqih al-usul al-hajj Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz wa zawjatihi Bunyai Nafisa Sahal wa ila ruhi syekhi al-hajj al-alim al-alama Ahmad Fayumi Munji wa zawjatihi Bunyai Hanif Fayumi wa ila ruhi Gus Umar wa ila ruhi al-imam Jalaluddin Asyuyuti wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji satu kaidah, yaitu al-wilayatul khassah aqwa minal wilayatil ammah. Wilayah kekuasaan atau otoritas yang khusus itu lebih kuat daripada otoritas yang umum. Ada al-wilayah al-khassah, ada al-wilayah al-ammah. Ada orang yang punya kewenangan terbatas tapi khusus dalam konteks keluarga, al-wilayatul khassah, dan ada al-wilayatul ammah, otoritas kewenangan yang sifatnya general, sifatnya umum, misalnya ulul amri atau negara. Nah, dalam konteks private, keluarga, tentu al-wilayatul khassah aqwa minal wilayatil ammah. Kewenangan seorang ayah misalnya lebih kuat daripada kewenangan seorang negara, karena negara ini sifatnya administratif formal, sedangkan keluarga ini substansial fungsional. Tapi tentu kalau kita berbicara tentang wilayah, ukurannya adalah adil. Adil itu ya memberikan hak kepada yang berhak, tidak ada diskriminasi, selalu fokus kepada terwujudnya kemaslahatan pada orang yang dipimpin. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jika engkau memberikan keputusan di antara manusia, buatlah dengan prinsip keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu membuat kamu tidak bisa bersikap adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap, berpikir, bertindak adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi berbicara tentang wilayah, otoritas, kewenangan, kekuasaan, itu berbicara tentang seseorang yang harus bertindak amanah dan adil. Adil didefinisikan banyak ulama sebagai i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, berikan hak kepada orang yang berhak.
Orang punya hak ya, dan tugasnya pemimpin khas atau am untuk memberikan hak secara maksimal kepada orang yang punya hak tersebut. Jangan menyerobot hak orang, jangan menzolimi hak orang. Dan ada mutafrik, nah, jangan ada diskriminasi, harus transparan, demokratis, dan egaliter, bertindak egaliter, menyamakan semua orang di depan hukum. Jangan ada privilege, jangan ada hak istimewa yang membuat kecemburuan sosial, yang membuat disharmoni sosial, yang membuat polarisasi sosial, dan lain-lain. Al-wilayatul khassa aqwa mina wilayatil ammah. Otoritas yang khusus itu lebih kuat daripada otoritas yang umum dalam konteksnya sendiri. Misalnya dalam konteks keluarga, tentu orang tua punya otoritas yang lebih untuk mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, mengajari anaknya sampai menikahkan anaknya. Walihada, dari kaidah ini, la yatasarraful qadi ma'a wujudil waliyil khas. Ketika masih ada wali yang khusus, bapak misalnya, maka qadi tidak boleh mengambil kebijakan apapun atau memosisikan diri sebagai wali yang mengatur anak karena masih ada orang tua. Qadi atau hakim atau negara tidak boleh melakukan intervensi terlalu jauh kepada anak karena al-mukhatab huwal waliyu, karena yang dibebani hukum untuk mendidik anak yang pertama adalah wali. Harus ada sinkronisasi antara al-waliyul am dengan al-waliyul khas. Harus ada keterpaduan, harus ada penyamaan persepsi, harus ada saling tolong menolong, saling bekerja sama antara negara dengan wali. Dalam konteks tarbiyatul aulad, mendidik anak misalnya, maka kerjasama antara negara dengan orang tua ini kunci sukses. Program baik apapun program negara, tanpa intervensi, tanpa keterlibatan partisipasi aktif orang tua, maka kegagalannya nyata. Karena orang tua itulah yang langsung berhadapan dengan anak, ngulawenta anak, mendidik, mengawasi, mengontrol anak dari A sampai Z. Maka dia punya otoritas yang kuat dibandingkan dengan al-wilayatul ammah, negara secara umum. Walau adzinat lil waliyil khas, ketika perempuan itu memberikan lisensi, memberikan izin kewenangan kepada walinya, bapaknya misalnya, ayuzawijaha bi ghairi kuf'in, untuk dinikahkan bahkan dengan laki-laki yang tidak sepadan. Dia kaya mendapatkan laki-laki yang miskin, dia punya strata sosial yang tinggi tapi mendapatkan laki-laki atau suami yang strata sosialnya biasa misalnya. Dia memberikan izin. Fafa'ala, kemudian wali yang khas ini, bapaknya melakukan, menikahkan dia dengan laki-laki yang tidak kufu itu, soha, maka hukumnya sah. Karena dia sudah memberikan izin. Memang di dalam fikih kita itu ada istilah kafaah dalam pernikahan. Ada istilah kesepadanan, kepantasan, supaya terjadi
sakinah mawaddah warahmah, ketenangan, cinta kasih. Dari sisi pendidikan ada kafaah, dari sisi ekonomi ada kafaah, dari sisi status sosial ada kafaah. Salah satu penunjang daripada tujuan pernikahan di taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dalam perjalanan pernikahan yang panjang itu supaya menjadi perekat, jangan sampai ketika jomplang anaknya pejabat dengan anaknya kelas ekonomi paling bawah misalnya, itu rentan terjadi problem serius di dalam keluarga yang menyebabkan perceraian. Sehingga agama ini mensyaratkan adanya kafaah. Ketika orang tua menikahkan anaknya, maka standar kafaah ini harus diperhatikan. Standar kafaah fil mal di bidang ekonomi, fil nasab di bidang keturunan, fil ilmi di bidang ilmu, ini menjadi tolak ukur yang penting. Meskipun di dalam masyarakat kita kafaah ini lebih banyak dilihat dari aspek ekonomi. Oh, dia anaknya orang kaya, oh dia anaknya orang miskin. Mestinya kafaah itu menyeluruh. Kafaah di bidang pendidikan misalnya, oh sama-sama dari pesantren, sama-sama dari madrasah, visi misinya mindsetnya sama. Oh, kafaah dari aspek status sosial, ini sudah lazim kalau di pesantren anaknya kiai mendapat anaknya kiai, ini sudah umum. Ada kafaah di bidang agama, ini malah wajib ya, Islam dengan Islam. Kafaah di bidang tadi di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan lain-lain. Ini tujuannya tidak lain supaya ada sakinah mawaddah warahmah, supaya keluarga ini tetap bisa berlayar dengan jauh dan bisa menghasilkan biiznillah generasi-generasi penerus yang berkualitas tinggi, dzurriyyatan thayyibah. Karena Allah mengkhawatirkan orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya dan meninggalkan generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi jangan sampai kita meninggalkan anak generasi penerus yang lemah. Lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah semangat perjuangannya, lemah patriotismenya, lemah jaringannya dan lain-lain. Tapi Allah menginginkan generasi penerus kita, anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, dzurriyyatan thayyibah, generasi yang berkualitas, generasi yang mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa yang kita cintai ini. Aulil hakimi, atau ada seorang perempuan memberikan hak wilayah untuk dinikahkan oleh hakim dengan laki-laki yang tidak sepadan. Lam yasihha, itu hukumnya tidak sah. Artinya negara wali ini harus tetap mencarikan suami yang kafaah, yang sepadan, yang setara kepada perempuan itu. Qauluhu lam yasihha ay at-tazwij bil ashah. Tidak boleh ya, wali am atau negara kalau di Indonesia KUA kemudian menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak kufu, yang tidak sepadan. Kalau bapaknya, walinya yang khas boleh dengan izin anaknya. Nah ini, jadi di sini memang
persoalan yang harus kita harus kita pahami dengan cermat, yaitu di satu sisi kita memahami bahwa di dalam keluarga itu ada al-wilayatul khassah, ada otoritas spesial, otoritas khusus. Oleh karena itu wali, seorang ayah atau orang tua harus benar-benar mampu mendidik anaknya dengan baik, harus mampu bertindak adil, berikanlah hak anak dengan baik, pendidikan anak, hak hidup, hak pendidikan, hak keamanan, hak untuk menikah. Di sisi lain, negara sebagai al-waliyul am, penguasa umum, kebijakan-kebijakan umum juga harus sinkron dengan keluarga, dengan wali yang khas, karena kesuksesan adalah kerjasama aktif, konstruktif antara al-waliyul am dengan al-waliyul khas. Undang-undang yang dilahirkan oleh negara harus berorientasi kepada penguatan fungsi keluarga, kepada pemberdayaan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Artinya harus ada upaya yang kontinu, konsisten, dan terus berkelanjutan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang ideal, yang mampu melahirkan generasi yang berkualitas, mampu menjadi keluarga teladan bagi orang lain. Qala Subuki, Imam Subuki berkata, maratibul wilayati arba'atun. Di dalam konteks wilayah ini, kekuasaan ini, otoritas atau kewenangan ini, itu stratifikasinya ada 4. Al-ula wilayatul ab. Yang pertama adalah kekuasaan yang dimiliki oleh bapak wal jad, dan kakek, bapaknya bapak. Wa ya syar'iyatun, ini adalah otoritas yang diberikan oleh agama, oleh syarak kita. Orang tua atau kakek punya tugas untuk mendidik anak-anaknya, cucu-cucunya, mengembangkan potensi anaknya dan cucu-cucunya, menunjukkan jalan yang benar kepada anaknya dan cucu-cucunya, mengawasi, mengontrol, membina, memastikan bahwa anak atau cucunya ini tumbuh fi bi'atin sholihah, di lingkungan yang bagus, dengan pergaulan yang positif, sehingga pertumbuhan anak atau cucu ini adalah pertumbuhan yang ilmiah, yang membawa spirit ilmu, pertumbuhan yang membawa spirit pendidikan sepanjang hayat. Jangan sampai anak ini dibiarkan masuk dalam pergaulan bebas sehingga tidak terkontrol, kemudian terjadi hamil di luar nikah, kemudian membawa problem serius bagi keluarga. Karena itu ayah ini sebagai penanggung jawab utama, bagaimana dia mengontrol, mengawasi anak-anaknya supaya betul-betul tumbuh menjadi walad soleh, anak yang soleh, anak yang selalu berbakti kepada Allah, Rasulnya, dan bapaknya, kedua orang tuanya, dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bimana anna syari'a fawwadalahuma at-tasarruf fi malil walad liwufuri syafaqatihima wa dzalika wasfun dzatiyun lahuma. Agama kita, Allah dan Rasulnya, memasrahkan kepada bapak dan kakek ini bisa mentasarrufkan harta anaknya, tasarruf fi malil walad. Kenapa Allah dan Rasulnya
memberikan wilayah, memberikan kekuasaan kepada bapak atau kakeknya untuk menggunakan harta anak, untuk memanage harta anak, liwufuri syafaqatihima, karena keduanya secara intrinsik, secara zatiyah, secara inherent itu memang orang yang paling sayang kepada anak. Siapa lagi yang sayang melebihi orang tuanya? Tentu include di sini seorang ibu. Ayah dan ibu adalah dua orang yang sangat berjasa lahir dan batin terhadap anak. Apa yang terjadi pada anak tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tua. Jika orang tua menanam benih yang positif, insya Allah anak akan tumbuh dalam situasi sesuatu yang positif. Tapi jika orang tua menabur benih kejelekan, maka anak ini dalam posisi yang tidak sehat. Oleh karena itu, wilayah yang nomor satu ini, kedua orang tua khususnya bapak dan kakek, ini harus betul-betul istifa'u huquqil al-walad, memenuhi betul hak-hak anak, hak-hak ekonomi, hak-hak pendidikan, hak-hak kepengasuhan, hak-hak kasih sayang, dan hak-hak primer lainnya yang harus diberikan kepada anak. Dan ini adalah tugas yang wajib dan tidak bisa ditolerir. Tidak ada toleransi, tidak ada dispensasi. Orang tua tidak hanya sebagai penanggung jawab nafkah lahir, sekedar makan minum anak. Orang tua adalah penanggung jawab semuanya. Nafkah lahir dan asupan ilmu, akhlak, pembinaan agama, moral, membangun wawasan sosial, menginternalisir psikologis, membangun mental anak yang kuat, semuanya adalah tugas orang tua. Tugas al-wilayatul khas yang pertama yaitu al-ab wal jad, bapak dan kakek. Ulama-ulama besar seperti Kiai Sahal Mahfud ini dididik dengan disiplin dan karakter yang kuat oleh bapaknya, Kiai Haji Mahfud Salam. Dan Kiai Mahfud Salam dididik dengan disiplin dan sangat keras oleh ayahnya Kiai Abdus Salam. Jadi ulama-ulama besar itu hidup dalam pengawasan yang prima, target yang tinggi, dan kedisiplinan yang tinggi. Maka tumbuhlah mereka menjadi tokoh-tokoh yang sangat kuat, yang tidak menyerah terhadap kondisi apapun, yang selalu punya idealisme, yang selalu membangun spirit kemaslahatan, menebarkan kemaslahatan untuk banyak orang. Ini strata yang pertama adalah wilayatul ab wal jad. Bahkan di sini diterangkan falau azala anfusahum lam yan'azila bil ijma' li'annal muqtada lil wilayah al ubuwah wal jududah wa ya mawjudatun mustamirrah. Kalau ada bapak atau kakek itu kemudian mengundurkan diri, mencopot dirinya, saya sudah tidak bertanggung jawab kepada anak, itu tidak akan tercopot dengan kesepakatan ulama. Itu sudah inherent. Memang tugasnya orang tua untuk membina, mendidik anaknya. Tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Tidak bisa. Itu tanggung jawab biologis. Karena dengan sebab, dengan wasilah bapak itu lahir anak. Jadi tidak boleh bapak itu kemudian lepas tangan, mencopot dirinya. Tidak, itu tidak tanggung jawab. Tidak boleh. Anak biologis, anak hasil pernikahannya, dia juga harus bertanggung jawab untuk mendidik, untuk unggulawentah bahasa Jawanya, membangun anaknya. Tidak boleh. Wahya maujudatun mustamirrah. Tanggung jawab ini, wilayah ini, itu selalu ada sepanjang hayat.
Maka ulama besar Kiai Haji Abdullah Zain Salam itu mendidik anak itu sepanjang hayat. Sepanjang orang tua masih hidup, maka dia punya tugas untuk mendidik anaknya. Meskipun anaknya sudah punya banyak anak, dia punya banyak cucu, tapi tanggung jawab dia untuk mendidik anaknya itu sepanjang dia masih hidup. Maka Mbah Dullah Salam ini selalu mengawasi anak-anaknya meskipun sudah menjadi kiai, menjadi pemimpin masyarakat, terus diawasi, terus dibina spiritualnya, rohiyahnya, dan mentaskih, mengkoreksi ketika ada hal-hal yang kurang baik. Masya Allah, ini sebuah teladan yang luar biasa. Atsaniyatu wa ya'sufla al-wakil tasarrufu mustafadun minal idni muqayyadun bimtithari amril muwakil. Yang paling rendah yang kedua adalah wakil. Wakil adalah orang yang dipasrai oleh orang lain untuk melakukan sesuatu. Seorang wakil itu hanya boleh melakukan dengan izin orang yang memberikan wakil itu. Maka dia harus patuh kepada perintah orang yang memberikan wakil. Tolong belikan saya kitab Bajuri, ya harus diberikan kitab Bajuri. Jangan dibelikan kitab yang lain. Tolong belikan kitab I'anatul Talibin. Ya, belikan kitab I'anatul Talibin. Anda sudah dipasrai. Tolong didik anak saya. Ya, didik anak sesuai dengan sesuai dengan akad wakalah yang terjadi. Jadi seorang wakil itu hanya boleh melakukan sesuatu dengan izin orang yang mewakilkan atau namanya muwakil. Oleh karena itu wakil harus taat kepada apa yang menjadi perintah dari muwakil. Ada orang disuruh, tolong wakilkan saya ngajar kitab ini. Ya, kitab itu yang diajarkan, dan jangan kitab yang lain. Kalau dalam konteks negara misalkan, maka presiden itu, pemimpin itu adalah wakil dari rakyat. Dia diserai oleh rakyat satu kekuasaan sesuai dengan undang-undang, maka pemimpin itu harus betul-betul memperhatikan rakyat yang memberikan mandat kepada dia. Jangan sampai terlibat dalam nepotisme, jangan sampai terlibat dalam korupsi dan hal-hal yang negatif lainnya. Tapi dia harus betul-betul mengemban amanat rakyat, mandat rakyat secara maksimal sehingga tujuan pembangunan ini berjalan dengan baik. Nah, ini adalah al-wilayatus sufla, yang paling rendah, yaitu kekuasaan wakil. Ats-tsalitsah, yang ketiga, al-wasiyatu, yang ketiga adalah wasiat. Al-muradu biya al-isa, memberikan wasiat. Wahya bainal martabataini fa innaha min jihati kauni tafidun tusbihul wakalah wa min jihati kaunil musi la yamliku wa min jihati kaunil musa la yamliku tasarruf ba'da mautihi wa inna majwizat wasiyatu lil hajah li syafaqatihi 'alal aulad wa ilmi ban wa asfaqu 'alai tusbihu al wilayah. Jadi wasiat, misalnya ada orang berwasiat ketika ada orang berwasiat ketika aku mati misalnya, maka tolong harta ini berikan kepada masjid, atau tanah ini wakafkan untuk masjid. Maka sepanjang dia hidup, ya, tidak boleh diwakafkan, menunggu sampai dia mati, dan
sebagaimana kita pahami bahwa wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga harta. Jadi wasiat ini dari aspek dia memberikan kepercayaan atau menyerahkan kepercayaan kepada orang yang diwasiati itu seperti wakalah. Tetapi kalau melihat orang yang diwasiati itu tidak boleh melakukan apapun, atau orang yang berwasiat tidak bisa memiliki ketika sudah mati, maka itu menyerupai wilayah. Atau orang yang diwasiati itu tidak boleh mentasarufkan kecuali sesuai dengan wasiatnya, maka menyerupai wilayah. Artinya di dalam wasiat ini ya lagi-lagi yang dibutuhkan amanah. Wasiatnya apa? Misalnya wasiat kedua orang tua harus dilaksanakan dengan baik, karena al-wakilu amin. Wakil itu orang yang betul-betul bisa dipercaya dan diperuntukkan sesuai dengan wasiat kedua orang tua. Yang terakhir ar-rabi'atu nazirul waqfi. Yang wilayah yang terakhir adalah nazirul waqfi. Jadi dalam wakaf itu ada namanya al-waqif, orang yang mewakafkan. Ada namanya al-mauquf, barang yang diwakafkan, misalnya tanah, misalnya mobil, sepeda motor. Ada namanya mauquf alaih, untuk apa? Oh, sepeda motor saya wakafkan untuk masjid, sepeda motor saya wakafkan untuk madrasah, untuk pesantren. Tanah ini saya wakafkan untuk masjid, misalnya. Ini namanya mauquf alaih. Tanah ini saya wakafkan untuk fakir miskin, untuk para kiai, untuk para anak yatim misalnya. Kemudian yang keempat ada sikhat. Yang keempat ada nazir, ya, orang yang diserai oleh wakif untuk mengelola wakafnya supaya bisa manfaatnya bisa diberikan kepada mauquf alaih, sasarannya itu. Dan yang kelima ada sikhat ijab, ya, sikhat yang keluar dari wakif bahwa dia telah mewakafkan tanahnya untuk masjid dan tidak wajib qabul, karena memang yang penting wakaf itu adalah pernyataan atau ikrar wakaf dari wakif itu. Nah, supaya wakaf ini bisa berjalan dengan baik, maka dibutuhkan orang, atau dalam konteks sekarang lembaga yang mengelola dengan baik. Lah, nazir ini dibutuhkan orang yang adil dan orang yang punya kompetensi untuk mengelola tanah itu. Nah, ini menjadi PR bagi semuanya, ya, bahwa nazir wakaf sekarang ini banyak yang berbentuk yayasan, dia mengelola lembaga pendidikan, lembaga sosial dan lain-lain. Ini butuh kompetensi yang tinggi, karena seorang wakif menyerahkan wakafnya, tanah atau apapun itu, dibutuhkan kompetensi tinggi supaya intifaknya ini luas. Misalnya ada orang mewakafkan tanah untuk masjid, maka nazir yang bertugas untuk mengelola masjid itu harus punya kemampuan tinggi, kemampuan manajemen, kemampuan leadership, kemampuan mengembangkan jaringan, kemampuan melakukan inovasi, sehingga masjid ini bisa intifaknya bisa maksimal sebagai tempat ibadah, tempat ilmu, tempat sosial.
ada orang mewakafkan tanah untuk madrasah, maka dibutuhkan nazir untuk mengelola madrasah, lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan ini maju pesat. Jadi nazir wakaf ini adalah wilayah yang keempat, wilayah yang membutuhkan kompetensi, dan di dalam fikih kita dikatakan syartul waqif karena si syara', nazir ini harus mengikuti apapun kriteria dari wakif. Kalau wakif mengatakan tanah ini untuk musola, ya untuk musola, tanah ini untuk masjid, ya untuk masjid, tanah ini untuk madrasah, ya untuk madrasah. Tapi lagi-lagi di dalam konteks 4 wilayah itu, wilayatul ab wal jad, wilayatul wakil, wilayatul wasi, dan wilayah nazir wakaf, ini semuanya dibutuhkan satu amanah, orang yang bisa dipercaya untuk melakukan tugas besar ini. Yang kedua ada namanya kifayah, ay al-qudrah ala tasarruf, dia punya kompetensi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Orang yang punya kifayah ini, kompetensi ini, tentu harus punya komitmen, punya tekad, punya totalitas untuk mengelola dengan baik dan benar, secara kolektif, kolegial, transparan, demokratis, dan selalu on the right track, di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Saya kira itu kajian kita pagi ini, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.